Halo, selamat ketemu lagi dengan Cong Wendut, Keroncong Wayang Gendut di channelnya sahabat Cong semua, Cong Wendut Official. Malam ini di konten berseri, wah ini keluke nganu nih aku ya, nyerang aku. Berseri, berita seniman Republik Indonesia. Oke. Pada kali ini Cong Wendut saged mampir di Sanggar Madanggara, sanggarnya Ki Cahyo Kuntadi atau sering dipanggil Mas Yoyo. Nggih, sugeng dalu teman-teman, dulur-dulur Cong Wendut dan semua komunitas penggemarnya. Sehat selalu Mas Gendut. Nggih, matur nuwun. Nah, untuk kali ini berseri tetap akan mengulik ya, bagaimana cerita tentang almarhum Ki Seno Nugroho dan siapa-siapa orang-orang yang terdekat dan sahabat-sahabat terdekat dari almarhum Ki Seno Nugroho. Nah, kebetulan kita akan mengulik tentang almarhum Ki Seno Nugroho dari narasumber Mas Yoyo. Nah, Mas Yoyo, kan ngomong-ngomong tentang almarhum Ki Seno Nugroho, dan Mas Seno itu kan seorang dalang yang wah luar biasa. Sedangkan Mas juga teman dalang atau sedulur dalang. Mas Yoyo niku apa? Mengenal Mas Seno itu sejak kapan, Mas? Saya mengenal Mas Seno ini sejak kuliah no Mas. Oh, jadi ketika kuliah semester berapa ya sama jenengan itu pertama ke SMKI Jogja. Oh nggih. Waktu wayangan kalau nggak salah pas Dies Natalis lakonnya Babat Wonomarto. Oh nggih, itu sama teman-teman satu angkatan kita ke sana. Terus paginya berkunjung ke rumah Mas Seno waktu masih di Mangkusuman. Mangkusuman ya. Itu pertama kali saya bisa salaman dengan Ki Seno Nugroho waktu itu. Nggih. Terus apakah dari pertemuan pertama itu, terus akhirnya terjadi hubungan atau jenenge nek nganu ki komunikasi. Komunikasi. Ngono takon udah tak rono. Lah iya to, lah nek ngono sebenarnya ya pekewo aku. Narasuhan komunikasi. Nggih. Awalnya gini Mas Gendut, jadi ketika saya pertama mengamati atau belajar melihat pakliran Ki Seno Nugroho itu memang sesuai dengan harapan saya ketika saya sering mendengarkan rekaman kaset dari Pak Hadi Sugito dan para senior dalang di Jogja. Itu kan pasti kalau di Onto Wencono, dialog wayang, pilai wayang itu pasti sudah luar biasa, luwes le dialog terus mesti semu lucu itu pasti. Nah ketika saya melihat live pertunjukan Ki Seno Nugroho juga saya mendapatkan itu. Wah wayang ini seger, dan saya sempat tanya kepada Mas Seno, gimana Mas Seno kok iso semu ngoten niku? Ya itu nggak bisa dipelajari, harus gimana ya? Ya memang ciri khas dari Jogja itu memang seperti itu. Itu baru itu dulu awal-awal mengenal Mas Seno Nugroho. Dengan santainya dia itu dalang, dengan apa ya, tanpa beban, walaupun biasa atau dalang itu ada hal yang disampaikan atau yang disajikan itu salah kan biasa. Namun kalau saya sendiri biasanya malu atau suasana menjadi kacau atau menjadi gimana nggak enak. Tapi ketika Mas Seno yang salah itu menjadi hiburan baru di situ itu. Nah itu yang tidak saya miliki atau dimiliki oleh para generasi sekarang itu Mas Seno. Ya begitu sahabat Cong. Ternyata sosok Seno Nugroho itu menginspirasi banyak dalang dari pertunjukannya, dari kesehariannya. Nah itu yang memang tidak dimiliki semua dalang. Ya sing iso ngono kuwi ya Mas Seno dhewe. Nah begitu. Nah, terus Mas kan ya ada kenal, terus ada komunikasi, akhirnya jadi akrab. Ada keakraban yang ngono kuwi mau. Dan pernah Mas Seno itu kan
sok WA-an karo Mas Yoyo, sok telepon ngono kae. Nek sing direbuk apa to Mas nek sok WA-an? Ya awalnya kan namung guyon-guyon lah. Mas Ino ini kan apa-apa udah dadi guyon to. Dadi gojek. Mbok kula jak ngomong serius to, mesti engko plesetan dadine. Ning terus kula anu terus napa niku kula nekat terus, Pak. Mas Ino ki njaluk serius. Iki serius iki bab iki kepiye kok jenengan iso menjadi dalang yang viral. Dalang yang viral ki apa, tujuannya apa? Dan saya sudah membuktikan sendiri, Mas Eno adalah salah satu seniman dalang yang menjawab pertanyaan para generasi kekinian. Misalnya, saya tanya dengan generasi muda, sering ngobrol itu, apa penyebabnya kok anak-anak muda itu nggak seneng sama wayang? Satu, karena nggak tahu bahasanya. Dua, membosankan. Nah, ketika itu Mas Eno yang bisa menjawab dan menjadi jembatan supaya wayang itu digemari oleh generasi milenial. Seperti itu. Dengan kehadiran tokoh Bagong yang omongannya itu lugas, jelas, dengan komunikasi sehari-hari, bahasa yang digunakan itu menjadi hal-hal baru menurut para generasi sekarang, sehingga wayang itu seger, menarik, dan tidak membosankan. Selain itu gini Mas Gendut, ternyata saya kalau mempelajari mulai dari tahun 80-an, kesuksesan seorang seniman dalang itu pasti para dalang-dalang yang bisa memanfaatkan teknologi. Misalnya Ki Narto Sabdo waktu itu bisa ngebum karena ada rekaman kaset. Seperti itu. Seperti Ki Anom Suroto bisa eksis kondang karena ada radio. Dan kehebatan Ki Anom, Ki Narto Sabdo memang di bidang audio, catur dan suluk, seperti itu. Di era Ki Mantep Sudarsono ada media televisi. Sabetnya Pak Mantep yang memang indah dan enak dipandang itu menjadikan beliau menjadi dalang yang sukses sekali. Juga era apa ya, DVD dulu itu ada Ki Entus Susmono, tampilan panggung yang memang luar biasa, dan juga kru pendukung, penambahan instrumen yang selalu ada hal yang baru itu menjadi wayang tidak membosankan, dan isu itu bisa menjadi Ki Entus Susmono almarhum ini mencapai kesuksesan. Demikian juga dengan Ki Seno, adanya media YouTube digunakan untuk Ki Seno sebagai jembatan eksistensi seni pewayangan itu sendiri. Itu yang hebat memang Mas Seno. Itu sahabat Cong, bahwa ini bukan anu ya, tapi memang diakui bahwa almarhum Ki Seno itu bisa meregenerasi penonton. Betul. Tidak sengaja memang bisa meregenerasi penonton, ngajak penonton sing maune ora seneng wayang dadi seneng wayang, sing maune lali karo budayane dhewe dadi gelem meneh nonton wayang. Dan kuwi yo diakui semua para dalang gitu. Tapi juga ada imbasnya yang sedikit negatif. Apa, Mas? Karena penonton sudah terbiasa dengan lakon-lakon Mas Seno seperti siapa itu Bagong bangun pom bensin. Itu pernah berimbas kepada saya, diminta sama penangkap supaya itu bangun pom bensin atau bangun pabrik ya. Berarti efeknya apa ya dari viralnya Ki Seno itu berdampak kepada dalang-dalang. Jadi pernah mengalami kejadian di suwuni lakon kaya Mas Seno. Seperti itu. Waduh. Iya, Mas Yoyo melakukan atau bersedia melakukan atau punya trik sendiri untuk nganu saya mencoba berdebat ya dalam tanda kutip berdebat. Pak, kan wayang itu nggak harus vulgar seperti itu. Namun orang nanggap itu mau nanggap wayang kan itu sudah penghargaan luar biasa. Pokoknya nggak mau Pak, harus itu. Pokoknya bangun pom bensin itu harus jangan diganti supaya viral. Nanti kalau viral kan penontonnya banyak. Jenengan kalau dalang kalau nonton banyak kan juga seneng gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa lakonnya seperti itu. Namun mungkin isiannya yang agak berbeda. Begitulah, saya sudah menyiapkan itu. Alhamdulillah pandemi datang, jadi wayangannya gagal. Ternyata sama Mas Seno nggak boleh saya. Ya memang anu takdir yang menjawab. Tapi kalau seumpama ini pandemi sudah berlalu dan kita para seniman dalang itu bisa eksis lagi di luar, apakah bisakah apa ya? Nek anu iki jenenge iso terjadi lagi pemerintahan iki apa jenenge? Melu mikir apa? Nek memane wis nganu lho Mas. Wis besok kan wis mulai mayang meneh. Suatu saat ada permintaan memane karena viralnya Seno itu Pak Yoyo nyuwun lakon memane Semar, request, bener kayak, siapa kayak? Request toh. Request lagi
lakon-lakon seperti itu, apakah akan tetap menolak atau tetap akan melakukan itu? Oh, kalau menurut saya sebagai seniman dalang tetap dilakukan, apa-apa. Sebelum Ki Sinopon dulu waktu gebrakan yang dilakukan oleh Ki Entus Susmono juga ada di TBS itu dengan lakon Satria Baja Hitam Balilo. Pada waktu kan sudah luar biasa itu. Nggak apa-apa, yang pertunjukan sekarang itu kan yang penting itu kemasannya atau bungkusnya itu indah dulu. Nanti tentang isiannya bagaimana tergantung senimannya untuk menggarapnya kan, ya, seperti betul. itu. Nah, maka alasan Ki Seno dulu waktu saya tanya kenapa kok dia mau melakukan dengan cerita-cerita apa lakon-lakon sing notabene itu bukan ranah-ranah cerita Mahabharata Ramayana sinang ngono kuwi. Dia memang punya pendapat bahwa aku ki nek dalang aja nganti balekke lakon. Diminta lakon apapun akan saya lakukan. Di situ memang dibutuhkan kreativitas seorang dalang. Mone ya dalang ora kurang sanggit. Betul. Jadi memang ya aku akhirnya berpikir bahwa akhirnya nanti akan dalang itu akan dibutuhkan kreativitas seorang dalang. Begitu. Ngomong-ngomong tentang Mas, kan Mas Seno kan sudah apa ya, sudah tidak bersama kita lagi, sudah meninggal dan sudah beberapa bulan yang lalu. Waktu mendapat kabar Mas Seno sudah tidak ada atau meninggal, itu apa ya Mas? Respon Mas Yoyo apa? Apakah kaget atau kok piye ngono waktu pertama kali krungu yen Mas Seno ora ono? Pertama saya dengar informasi Mas Seno meninggal itu yang pertama tidak percaya. Oh iya betul. Tidak percaya. Malah jenengan yang berinformasi itu. Saya nggak percaya itu. Walaupun jenengan itu sangat saya percaya, namun ketika selesai telepon saya masih nggak percaya. Wah iya. Aku tetap pernah dipercaya nih. Nek pas serius tetap pernah dipercaya. Bahkan sampai setelah jenengan memberi informasi malam hari itu, saya kan langsung ke sana juga bareng dengan jenengan itu. Sampai di sana pun saya masih nggak percaya, Mas Seno nggak mungkin ini meninggal, nggak mungkin. Suasananya seperti beliau belum meninggal. Namun setelah selang 1 hari 2 hari begitu terasa itu beliau sudah meninggalkan kita, sangat terasa sekali. Dan itulah kehebatan seorang Ki Seno Nugroho menurut saya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan dan saya sisipkan di naskahnya Mas Gading itu, orang itu yang kalau baik ketika ada pasti banyak orang yang senang. Ketika beliau belum hadir atau tidak ada, pasti banyak yang menanyakan atau yang kangen. Ketika beliau itu meninggal, pasti banyak yang mendoakan. Buktinya ketika layatan itu luar biasa, yang hadir maupun yang mendoakan, yang ikut Bilo Sungkowo di media sosial kan luar biasa. Sampai berhari-hari kemarin itu di makamnya juga masih ramai seperti sekali. Itu. Tanduran Mas Seno sangat luar biasa, baik di kacamata seniman maupun di kacamata penggemar wayang. Yang luar biasa. Berarti responnya Mas Kang tetap pernah percaya nih Mas Seno meninggal waktu itu. Waktu itu nggak percaya. Ya begitu. Ternyata juga sama sih dirasakan antara apa ya, pandemen-pandemen Ki Seno Nugroho dengan teman-teman dari almarhum itu, yang dirasakan sama. Tetap orang percaya nih Mas Seno itu meninggal waktu itu. Akan Mas, sebelum tadi ya Udakara ya 1 tahun ya sebelum meninggal itu, Mas Seno kan pernah diundang di Sanggar Madangkara dari panjenengan itu acara suran ya. Tutupan suro sekalian ruatan anak saya yang kembar Dampit itu Rangkung itu. Yang ruat Mbah Sukron terus dilanjutkan Mas Seno Nugroho itu akhir suro pada tahun 2019. Nah, gue ceritanya piye Mas apa? Nah, itu. Gue ceritanya piye Mas? Gini. Awalnya sekitar awal tahun 2019 awal itu, di bulan-bulan awal itu kan saya pernah berembuk dengan Mas Seno itu. Malah ketika sempat menyampaikan ketika kalau Mas Gading itu tetaan itu mau wayangan gitu, tapi karena permintaan Mama Pak Mantep, ya udah nggak apa-apa Mas Seno, yang penting pokoknya suatu saat Mas Seno saya ingin ngaturin jenengan mayang neng omahku niku nggih. Terus Mas Seno juga begitu, kalau ini menyamakan kesepakatan saja. Tidak hanya Yoyo yang ingin mengundang saya, tapi nanti coranu apa ya ijolan.
Ijolang. Jadi gantian. Mas Eno sing mayang teng nggen kula komplit tanpa biaya. Terus mangke gentenan kula mayang teng Sedayu utawi teng Jogja tanpa biaya dengan kru yang lengkap. Mas Eno sudah menjalankan apa yang menjadi permintaan saya dalang di sini dan gempar luar biasa pada waktu itu. Nggak cukup ini tempat saya, nggak cukup sampai ke jalan-jalan sana. Lah saya masih mempunyai hutang dengan Mas Eno karena saya belum mendalang di rumah beliau. Dan waktu itu saya menyaksikan sendiri ada kejadian menarik saat sudah selesai kabeh rampung, sing nganti Mbak Kes iki nanti nangis-nangis. Iki dinamo ra ono sing gelem nampa. Dan ada sesuatu yang menarik, Mas Eno itu hanya nyuwun Bagong sing training abang itu. Betul. Itu kan setelah pertunjukan. Nah, setelah makan gitu Bu Kesi sebagai wanita kan luwes itu. Bu, nggih transport konco-konco karena saya tahu kan wah kendaraannya luar biasa dari Jogja itu loh, ada bus terus krunya bawa mobil sendiri-sendiri. Wah ini nanti gimana aku? Nah, akhirnya Bu Kesi mau menyampaikan sama Mas Eno ditolak, nggak mau. Bukan ini persahabatan seperti ini, saya nggak minta ini. Mencoba disampaikan ke Mas Mantri juga nggak mau, malah Mas Eno, oh tomak juotos loh. Sampai Mas Eno itu lari-lari itu, sih kamu masuk sana, gue mlebu ono rasa melu-melu urusannya mau lanang kata iku. Nah, setelah itu di hadapan Mbah Sukron, saya, Bu Kesi, Mas Eno menyampaikan kalau boleh saya minta itu aja. Yuk, lek oleh aku tak njaluk kuwi sing Bagong training abang kuwi tak gawane yang Jogja ya. Mas masuk guru kuwi, wis tak gawane, tak ngene pusaka. Akhirnya ya saya ambil dan juga saya mengambil wayang yang lain lah, masuk guru Bagong kuwi. Menurut saya Bagong itu nggak ada artinya, nggak ada maknanya, nggak ada harganya. Kalau masuk guru Bagong terus grenjeng, gapit kayu loh nih kok. Ini malah menjadi kesenangan Mas Eno, tambah wayang liyane lah. Mas Eno pulang bawa wayang itu, bawa pulang dan setelah itu pentas di Jogja sudah langsung dipakai itu Bagong dan viral sampai menjelang beliau itu meninggal. Luar biasa. Intinya saya sih diutang loh Mas Gendut nggih. Oh iya. Saya sudah menyampaikan, sudah matur kepada keluarga sama Mbak Agnes, nanti akan dicarikan waktu yang tepat. Walaupun Mas Eno masih sugeng dulu, setelah dalang di sini saya selalu ngejar itu. Mas kapan aku nyarutang, kapan Mas aku nyarutang? Gampang so tak golek event sing pas santai wae. Dulurku akeh ngoten niku. Memang ini ya tetep nganu utang iki kudu nyaur. Ki Cahyokun tadi ki masih mempunyai utang terhadap almarhum Ki Seno Nugroho. Wah, iki sing viral iki. Ternyata Ki Cahyo ki ndek utang karo almarhum Ki Seno Nugroho. Dan Bagong yang diminta oleh almarhum Seno Nugroho itu Bagong karyanya Bapak Pak Sukron Suwondo. Dan akhirnya menjadi viral, dan sampai waktu mau pemakaman itu Bagong yang training abang itu sampai diikutkan dalam liang makam. Nah itu karena apa Mas Jaya kan putrane Bapak Pak Sukron Suwondo. Apakah ada respon dari Pak Sukron kok wayangku dikitutne ada respon dari Pak Iya. Kalau Bapak kalau memang seperti itu kan sudah hak Mas Seno Nugroho. Kalau memang menjadi kebanggaan Bagong itu, yang penting saya hanya bisa mendoakan. Itu Bapak seperti itu. Namun kalau dari saya pribadi, nah gini Mas Gendut, sebenarnya Mas Seno itu pengen memboyong Bagong itu mulai dari wayangan di alun-alun Karanganyar kemarin dulu. Sebelum di sini malah. Iya. Itu di alun-alun itu sudah WA saya. Ya, Bagongmu training abang tak ijoli Ontoseno. Nah, ngoten. Ning mboten kula waca WA-ne niku wis isuk terus Mas Seno wis kondur ngono wis. Lan niku mboten dirembuk meleh. Terus di sini diboyong ke Jogja. Akhirnya di pementasan Ki Seno itu setiap tampil Bagong training abang itu pasti ada oplos dari penonton, termasuk ketika pentas di Blitar. Di kotanya bapak saya ketika Bagong itu tampil itu sorak penonton luar biasa. Dan di sini saya menjadi menyimpulkan yang namanya properti apa saja itu, walaupun menurut saya di sini kan jarang saya pakai Bagong itu. Itu keluar ketika lakonnya itu Laire Ponokawan. Itu pentas hanya saya 2 kali di Nganjuk sama di RRI saja. Dan juga diisi waktu Bagong Sutradara itu. Setelah itu nggak pernah dipakai, malah di kotak
eblek paling bawah. Saya menganggap itu tidak begitu penting gitu. Ternyata di tangan Mas Seno, beliau yang sangat kreatif, itu menjadi pusaka yang hebat, brand pedalangan yang memang luar biasa. Berarti wayang Bagong Training Abang itu menemukan tuannya. Nah, itu menemukan tuannya, ya almarhum Ki Seno Nugroho. Nah, itu ini sebuah apa ya? Sejarah sing ora iso yang tidak bisa dihilangkan dan sebuah fenomenal bahwa Bagong itu karya dari Bapak Sukron Suwondo yang akhirnya bisa melekat kepada apa ya sosok Ki Seno Nugroho sendiri itu. Nah, itu ini sejarah, ini nggak bisa dihilangkan dan para sahabat Cong harus tahu. Wong nek Training Abang ki ternyata dianggap kuwi wayange apa karyane almarhum Ki Seno, enggak, tapi karyanya dari Bapak Sukron Suwondo yang bisa menggunakan atau yang bisa nganu itu almarhum Ki Seno Nugroho begitu. Saya juga kaget itu. Wah, neng kene ra tau kangge bareng nang kono metu medhek gayeng terus iki piye. Berarti apa anu rencanane ora Mas? Jenengan damel wayang meneh padha sing kuwi. Mane Bagong Training Abang meneh. Enggak kalau saya. Dan sama Mbah Sukron sudah disiapi aneka bagong ini. Oh, nggih. Dan setiap beliau ke sini membawa bagong. Kemarin membawa bagong yang macak wedok. Di rumah masih ada bagong sing balita, bagong SD. Banyak sekali masih di rumah itu. Berarti nganu ya, Pak barang Pak Sukron juga tidak akan membuat lagi Bagong Training Abang. Tidak. Oh tidak. Ya. Itu biar menjadi satu dengan Ki Seno Nugroho saja. Ya, menjadi sejarahnya Ki Seno. Oke, itu sangat luar biasa ternyata. Kan ngetokne Bagong Training Abang beban loh Pak Gendulik saiki. Jedul loh. Oh, ra iso kaya Pak Seno. Wah, malah dalangnya malah kacau gitu. Malah don gitu. Padahal akar gawe training biru. Wah, sangat luar biasa. Kan Mas, ini ngomong ke sebuah apa ya? Ya kita kan kalau dengan almarhum kan yo akrab, wis ngono kae lah nek karo Mas kan beberapa bulan ini sudah Mas Seno sudah nggak ada di sekitar kita, tidak bisa berjumpa lagi. Kuwi ana rasa ora Mas, rasa memane rasa kangen, rasa apa ngono lho Mas karo ra ono Mas Seno gitu. Ya ada, jadi warna dari pakliran Mas Seno kan mempunyai daya tarik sendiri. Jadi ketika kita misalnya di kampus selalu ada hal-hal model pakliran atau garap yang serius-serius, kan suatu saat perlu hal-hal yang cair seperti Mas Seno itu. Jadi kalau kangen gitu ya lihat YouTube, lihat YouTube. Kalau melihat YouTube seperti Mas Seno ini belum meninggal, belum situ. Dan ketika sudah selesai saya matikan, wah beliau sudah situ, tetap merasa kehilangan. Dan harapan saya ya ada generasi, syukur kalau Mas Gadang nanti bisa melanjutkan perjuangan beliau untuk apa itu memberi keragaman terhadap model pakliran di Nusantara seperti itu. Ya meneh tetap kita merasa tetap sampai saat ini kita masih merasa kehilangan dan ono rasa rindu banget. Wong yang saya yang notabene itu yang dianggap adik kalau Mas Seno dianggap keluarga itu. Kalau saya di Sedayu ada sesuatu yang kurang, komplang waktu nang omah iki apa ya sing rasane ra ono. Wah, ternyata ya enggak ra ono gojeke Mas Seno, ora ono ya iseng-isenge Mas Seno sing marai iso guyu, sing iso marai seneng ngono iki. Ya tapi kita berdoa karena sekarang Mas Seno sudah dipanggil yang kuasa. Ya kita hanya bisa berdoa semoga ya manjing kasuwargan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus kita berharap putrane Mas Gadang dan Mas Gading, nah itu menjadi penerusnya. Kalau ngono Mas, delok fenomena kan fenomena bocah loro iki. Ini melihatkan beberapa kali ini sudah melakukan apa ya, proses pencarian, pembelajaran, walaupun masih banyak kekurangan. Nah, menurut jenengan apakah mungkin ataukah mungkin bisa si bocah loro kuwi mau meneruskan dharma bektinya orang tuanya
dalam apa ya mengembangkan atau ngelakoni dharma buktine nggon kabudayan Mas. Nah, itu kan bocah ibarat itu kan seperti kertas putih. Jadi tergantung siapa yang menulis seperti itu. Lah itu tergantung siapa yang bimbing itu. Oh iya. Gurune iki sapa lah kuwi. Dadi takok ning gurune kira-kira pripun. Iya. Ning tapi kan dalam prosesnya walaupun itu sudah menghadirkan guru atau pendamping yang sangat luar biasa menurut saya. Tak lem dhewe ya ora ono sing ngelem aku. Terus kan di apa ya siarke nang live streaming. Nah, mungkin Mas Yoyo juga bisa apa waktu sempat melihat bagaimana gading-gadang itu nganu ning ketoke ana prospek ke depan iku bocah kuwi piye Mas? Tetap ada Mas. Jadi kalau Mas Gadang sama Mas Gading itu secara apa ya dasar-dasar dari apa teknis-teknis dari pakliran ilmu pedalangan sudah punya, keperan sudah bagus. Terus sabet juga sudah bagus. Nanti kalau yang namanya suluk sama onto-oncon atau catur itu nanti kan bertahap itu seperti itu bagaimana dan dukungan dari para penggemarnya almarhum itu pasti mengarah kepada anak itu, kedua anak itu. Lah itu bisa juga untuk suatu saat itu kita bisa diskusi atau minta saran masukan kepada mereka sebagai penggemar-penggemar yang benar-benar militan, tahulah tentang pakliran atau bisa mewakili suara dari para penggemarnya itu sebaiknya bagaimana. Namun kalau menurut saya ya yang penting kalau sekarang kan eksistensi. Jadi anak itu harus diberi peluang waktu untuk pentas dulu seperti itu. Diberi ruang ya. Jangan sampai nanti jarang tampil di virtual di YouTube terakhirnya hilang itu kan. Nggak bagus itu nanti. Ya itu memang ada sebuah harapan dari konco-koncone almarhum Ki Seno Nugroho dari semua apa ya sederek dalang bahwa bocah loro itu bisa meneruskan. Nah itu tinggal mangko ke apa ya prospeknya dia tentang bagaimana dia belajar menguasai apapun tentang dunia pedalangan, dunia apapun yang kudu mau tinggal nanti sambil melaku. Nah, begitu teman-teman tadi ada harapan untuk para penggemar pecinta wayang Ki Seno Nugroho. Nah, itu akan timbul di anaknya yang kedua itu. Dua anaknya kok kayak anak yang kedua. 2G itu loh. 2G. Gendut dan Gatot. Bukan, Gading dan Gadang. Lagi ngomong kanu Mas lepas kan saat ini wayang kan baru lagi ya kabeh semua seniman ya Mas merasakan kudu menjalankan secara virtual, secara yang belum nganu. Dan ketoke Mas Yoyo ada slogan setiap melakukan virtual, melakukan pentas itu ada slogan, ayo nanggap wayang. Apa yel-yel apa ki Mas? Ya yel-yel atau jargon lah. Jargon. Aku iki ngomongke masalah kok wis ora tentang almarhum Mas Seno meneh ning tentang nganu secara berkeseniane Mas Yoyo menanggap apa dalam situasi pandemi. Nah, iki kan dampaknya akeh ning anu. Dan saya mengamati apa ya cara berkreativitas Mas Yoyo bersama teman-teman itu ya sama semuanya melalui daring, melalui virtual. Nah itu kan sekarang lalai dari kabupaten atau pemerintah daerah setempat melonggarkan. Karanganyar melonggarkan. Nah terus apa Mas respon jenengan apa iki? Oh iya kalau dari SE dari Bupati tentang kelonggaran saya sangat berterima kasih. Ya kalau orang nanggap hanya sampai jam 12 malam atau jam 1 kan rata-rata masih penuh perhitungan lah. Nanti kalau hanya segitu nanti gimana? Apa ya marem menonton. Yang paling tidak wayang-wayang yang dengan konsep prokes atau konsep virtual itu masih dilindungi oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar. Jadi nggak ada yang bisa untuk misalkan membubarkan atau bagaimana kan nggak bisa. Lah kenapa saya kok menggunakan jargon ayo nanggap wayang? Yang jelas itu satu itu ajakan kepada siapa saja untuk mempunyai rasa handar beni terhadap tinggalan para leluhur kita, salah satunya adalah wayang. Seperti itu. Lah, ayo nanggap wayang itu yang kedua itu lebih lebar lagi. Ayo nanggap wayang. Nanggap itu artinya adalah
tanggap atau mengerti terhadap situasi wayang. Wayang ini sudah 1 tahun lebih itu tidak bisa berkarya di luar. Barangkali dari pemerintah ada tanggapan bagaimana, ada respon bagaimana, dari masyarakat bagaimana, dan juga dari senimannya sendiri itu bagaimana. Ayo kita tanggapi bareng-bareng, menghargai, menghormati, dan juga mencari jalan keluar antara pemerintah, petugas terkait, masyarakat, dan senimannya agar wayang ini nanti bisa eksis di luar dan juga tetap mentaati protokol kesehatan. Seperti itu loh Mas Gendut. Bahkan kalau seperti besok saya juga wayangan lagi itu, saya sering tanpa penanggap pun wayangan. Seperti itu dengan harapan apa? Seniman ya nyontoni aja mau ngongkon karo wong nanggap wayang nih, awakmu tanggapen dhewe piye carane ngoten itu. Nah, seperti itu. Oh, berarti makna dari nanggap itu bukan hanya apa ya, mengundang, tapi untuk jadi mengajak sebagai masyarakat atau pemerintah untuk tanggap ono lho wayang iki responden iki piye nasibe seperti itu loh. Wah, itu apa ya? Sangat luar biasa. Makna dari ayo nanggap wayang itu sangat luar biasa. Nganu Mas, ini kan sekarang menjadi sebuah sanggar Madangkara dan sudah diresmikan secara berbadan hukum. Waduh. Kegiatan ke depan apa Mas? Kegiatan ke depan sementara ini yang bisa ya, walaupun berapa kali dalam 1 bulan itu pasti, walaupun ya seperti tadi ketika tidak ada yang menanggap ya tetap wayangan itu pasti setiap bulan. Ya, selain itu kami dan teman-teman mencoba untuk ndudai gending-gending yang jarang dipentaskan pada era sekarang itu, lalu dibuat untuk diskusi. Selain itu juga sebagai tempat berkumpul kita dan teman-teman Madangkara itu untuk mau merespon seperti program-program dari pemerintah, dari Kemendikbud itu kelihatannya ada celah apa enggak. Ketika ada, kita bersama-sama untuk menyatukan konsep untuk diajukan di kementerian seperti itu. Yang penting kita harus tetap berkumpul, karena kalau yang berpikir saya sendiri nanti hasilnya ya hanya berapa persen. Namun ketika yang berpikir itu satu grup atau tim, itu pasti hasilnya lebih baik seperti itu. Wah, itu usaha dari Ki Cahyo pun tadi dalam menghadapi era pandemi. Dan akan mempersiapkan setelah era bar pandemi. Ini nungguan masalah nunggu bar poso bodoh. Nah, barikian kudu nganu ki bergerak lagi. Tanah orang lah melintang iki. Semoga setelah lebaran itu virus corona kuwi mau wis di ngapura karo menungso ya kon mulih. Ya akhirnya kita bisa berekspresi lagi di masyarakat begitu. Terus nganu Mas. Iki ngomong-ngomong masalah nganu, jane iki ngomong iki ora ono fokusé apa ngono ya. Nganu nanti bingung aku golek pertanyaan iki. Terus ngomong masalah besok nek yen sesudah kita bisa pentas lagi di masyarakat, mendapatkan izin pentas lagi, gebrakan apa sing adi anu Mas? Nah, aku bingung kuwi Mas Maran. Arep ngopo bingung. Ini penting seneng sik pokoke. Ketika kita kaya wong poso lho, ketika poso sedina ora mangan, ketika mangan kan ekspresinya sangat luar biasa. Walaupun pamane awake dhewe ora ngonsep pakeliran ya. Namun ketika kita sudah seneng sik, engko hasilnya insyaallah ya iso maksimal. Namun selain itu di pandemi ini kita juga sedikit banyak menyiapkan lah Mas Gendut, supaya ini nanti di era setelah pandemi ketika ada kelonggaran itu seniman juga bisa tampil maksimal. Ya tetap menggunakan yang telah kita pelajari selama pandemi ini, bagaimana atau caranya penonton yang langsung di lapangan itu juga tertarik dan tidak mudah bosan, dan juga yang melihat di YouTube itu juga bisa kerenan penggali. Itu juga kita mencari strategi-strategi itu, dan ternyata kelemahan di Sanggar Madangkara itu tentang penampilan ternyata itu. Misalnya sindenya penampilannya itu kostumnya kurang menarik, kurang seperti itu, dan juga penataan saya belajar dari almarhum Ki Seno Nugroho itu luar biasa. Dari sound systemnya bagaimana, truknya, gambarnya seperti apa itu sudah punya daya tarik sendiri. Wah, truknya apike koyo ngene, gambare Bagong kok bengi mentah kaya apa lah. Truk itu ternyata jarang diperhatikan oleh dalang-dalang lain. Berarti coba itu tuku truk iki. Harus itu, walaupun nyewa sebenarnya digambari sik. Ya begitu teman-teman sahabat Cong,
cerita-cerita kita dengan Kiseno ya Allah dengan Mas Yoyo terus dengan Mas Yoyo tentang bagaimana mengenal almarhum Kiseno Nugroho, ya terus bagaimana berkesenian di era pandemi, terus bagaimana besok bar nek pandemi hilang ki mengatasi pertunjukan di masyarakat secara langsung itu biaya semuanya wis kabeh direncanakan dengan temoto rapi karo Mas. Ya, monggo silakan sahabat Cong semua nanggap wayang. Mas Yoyo siap untuk menghibur kalian semua nang dunia virtual atau dunia secara langsung. Monggo. Terus mbok menawa pesen Mas, nggo ngaru Mas. Apa sahabat Cong pesen. Oke, siap seperti ini. Kembali kepada temanya yaitu Kiseno Nugroho. Yang dinamakan dalang profesional itu adalah dalang yang bisa dan peka terhadap situasi kondisi dan bisa mengaplikasikan situasi tersebut ke model atau bentuk sajian wayang seperti itu. Jadi nggak perkara pinter karo bodoh mboten. Namun kepekaan itu yang diperlukan karena seperti ini. Menurut saya Mas Seno itu tidak hanya dalang yang humoris loh. Namun saya mengamati lakon Sombo Juwing, lakon Wiroto Parwo, beliau juga sangat luar biasa. Jadi beliau itu adalah dalang yang profesional dan sangat melayani terhadap penonton maupun penanggap. Buktinya dijak gojek siap, dijak serius ya gelem, dijak lakon-lakon sing dramatis ya luar biasa. Itulah seniman profesional komplit istimewa seperti itu. Tidak hanya Kiseno, kita semua wajib untuk meniru dan juga belajar supaya di Pakliran ini warnanya banyak dan juga komplit sehingga bisa menyenangkan hati penanggap dan juga para penggemar wayang untuk eksistensi wayang Indonesia itu sendiri. Wah. Kita sing cocok dari dalang Cong Waindut nganu kok Kicoh. Iya. Luwih apik bedone temoto aku kok sasar sisur ngono ya. Wah. Nggih Mas Yoyo sembah nuwun sampun menerima teman-teman Cong Waindut untuk acara berseri berita seniman Republik Indonesia. Jangan lupa dukung selalu channel Ki Cahyo Kuntadi. Ya. Kuntadi channel. Nah, Kuntadi channel. Di subscribe, di like, di komen dan disebarluaskan. Yang paling penting di nganu apa ki? Di apa jenenge ditonton. Diapresiasi. Diapresiasi. Nganu gendenan Cong Waindut official. Oh iya. Demikian juga. Pak kira peka aku. Demikian juga para teman-teman yang belum mensubscribe, like, komen, share, silahkan jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Ayo didukung channel Cong Waindut Official. Dengan Anda memberi dukungan, maka teman-teman Cong Waindut akan lebih semangat untuk berkicau. Seperti itu. Sip. Matur nuwun Mas Yoyo. Begitu sahabat Cong, kita akhiri dulu berseri kali ini dengan Ki Cahyo Kuntadi. Kita akan jalan-jalan lagi tentang apa ya? Berjalan-jalan lagi. Apa tuh aku bengi iki kok goblok banget aku ki. Dengan pengalaman, berbagi pengalaman dengan para seniman-seniman di Berita Seniman Republik Indonesia di berseri. Kita selamat sampai juga. Halo sahabat Cong, terima kasih.